Kemarin banyak yang nanya ke Kelontong Ruru, kapan sih nepe mesti di-report, terus nepe yang kayak gimana yang udah mesti di-report. Nah, sekarang mumpung Kelontong Ruru mau nge-report terung katanya, kita bisa sekalian bahas nih. Ini adalah terung kata yang udah berumur 5 tahun lebih ya di sini. Nah, bisa dilihat terung kata lama daunnya tuh gede-gede, tapi daun barunya kecil-kecil tuh, mengecil. Padahal kalau dicek juga nggak ada hama. Nah, itu berarti tandanya medianya udah lapuk atau basi ya. Bisa dilihat di sini tuh. Medianya udah kelihatan nggak bagus, nggak sehat. Terus juga pas dilihat nggak ada hama, itu kemungkinan besar medianya udah mesti di-report. Nah, kalau yang ini udah kelihatan jelas tuh. Ini contoh media yang udah mesti di-report. Di sini juga kelihatan daunnya tuh mengecil, daun barunya. Kemudian pertumbuhannya juga jadi lama, nggak bagus, nggak mau ngantong. Nah, di sini udah Kelontong Ruru bongkar tuh, kelihatan kan medianya tuh udah lapuk banget, jelek ini medianya. Basi gitu ya? Iya, basi. Nah, beberapa nepe itu ada yang kalau terung kata ini kan terkenal epiphyt di habitatnya di Filipina. Itu mereka nggak mau kalau medianya yang udah memadat gini. Sedangkan beberapa nepe lowland itu mau kalau medianya memadat. Seperti bisa kita lihat di sini untuk jenis Ampularia. Ini di sini medianya saya hanya memakai media tanah gambut dan koko chip, dan bisa dilihat pertumbuhannya tetap bagus ya walaupun tergenang air. Ini juga Ampularia variegata. Kalau udah lapuk gini basi itu udah kayak tanda-tanda nggak kayak baunya gitu? Iya, baunya juga biasanya udah apek, tapi mesti kita cium jarak dekat ya. Kalau dari luar permukaan pot sih nggak kelihatan. Nah, untuk beberapa nepe lain, terutama yang intermediate, seperti bisa kita lihat di sini, ini adalah Ventricosa X Sibuyanensis X Meriliana dari EP. Ini udah confirm female, jadi buat indukan di sini bisa dikawin silangin dengan yang lain dan udah upper. Di sini bisa kita lihat saya pakai medianya itu nggak padat ya, bener-bener mostly bahan mineral. Di sini saya pakai perlite, kanuma, akadama dicampur dengan peat moss dan sedikit pumice atau batu apung. Beberapa nepe itu banyak yang terkenal rewel kalau di report, jadi mesti hati-hati, pelajarin dulu ya. Beberapa yang terkenal kalau di report atau digeser-geser terus malah rewel, ngambek, itu adalah Nortiana, Sibuyanensis, Trubiana dari Papua. Nah, untuk trungkata dan hybrid-hybridnya itu relatif nggak rewel. Jadi kalau di report atau apa, biasanya dia nggak stres dan tetap langsung tumbuh. Nah, di sini kita bahas cara reportnya. Setelah dikeluarin dari media, kita bongkar pelan-pelan, kita cari kondisi perakarannya bagaimana. Nah, di sini udah kelihatan tuh akarnya ya. Nah, mumpung kelihatan akarnya, kita juga bisa sekalian bahas. Kadang orang bingung, gimana sih bedain nepe yang dari seedling atau dari setekan. Kalau akar yang setekan, itu biasanya akarnya pasti berupa rambut-rambut halus seperti ini. Tuh, hanya seperti ini saja. Sedangkan nepe kalau dari seedling, itu kelihatan dia punya akar tunjang yang kuat seperti otot. Di gambar ini kelihatan ya. Tebal-tebal gitu ya? Iya, tebal-tebal. Ini dari seedling. Sama seperti kaktus, pencinta sukulen juga pasti tahu kalau kaktus yang hasil grafting atau cutting pasti akarnya kecil, nggak ada akar tunjang yang kayak gini. Nah, di sini nepenya akan kita bersihkan dari media lamanya. Setelah akarnya bersih seperti ini, biasanya untuk saya rendam dengan larutan B1 Thailand. Rendamnya bisa berapa lama tuh? Biasanya sih saya semalam ya, tapi karena terung kata ini relatif bandel, selama kita ngerapin media nggak apa-apa lah. Tapi saya rekomen biasanya 1 malam atau 2 jam. 2 jam minimal ya? Iya. Oke. Nah, ini udah kita rendam. Sembari kita rendam dia, kita urus medianya ya. Ini media lama, walaupun udah asem jelek, biasanya masih saya pakai untuk campuran media tanam tanaman lainnya yang aroid. Kita singkirin dulu.
Nah, kita akan bahas media tanam untuk nepe yang epiphyt atau intermediate atau hybrid dari Highland. Kita bisa lihat komposisinya di sini. Yang akan saya gunakan pertama adalah coco chip atau coco husk. Kemudian kanuma dengan potongan-potongan yang besar seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan potongan dari kayu pinus atau pine bark. Cuman pine bark yang saya pakai di sini adalah yang sudah dikupas kulitnya, sehingga tidak ada getah atau enzim-enzim beracun yang bisa mengganggu pertumbuhan nepe. Kemudian selain dari kedua itu, saya juga menggunakan kanuma kecil seperti di sini. Kemudian saya juga menggunakan akadama. Kelihatan di sini akadama, tapi relatif sedikit. Kemudian semua itu akan kita campur dengan peat moss yang sudah dibilas untuk membersihkan kadar tanin dan mineral yang sudah saya campur juga dengan pumice. Kita mix semuanya ya. Kadang juga ada pertanyaan, perlu nggak sih sebenarnya media nepe dibilas? Itu sebenarnya kembali ke pilihan dan waktu kita aja. Kenapa sih mesti dibilas? Karena kita nggak tahu dari sumber produksinya itu, terkadang mereka ngebersihin terutama kelapa atau peat moss ya itu dengan air apa. Kemudian kan karena rata-rata dari tempat industri ya. Tempat industri itu kan mereka banyak pakai mesin diesel, bensin dan sebagainya. Itu juga bisa mencemari media tanam yang kita beli. Kalau nggak percaya, pasti beberapa hobbyist atau grower tanaman di sini saat ngerendam medianya, kadang suka kelihatan kan tuh ada bekas-bekas minyak atau bensin dan sebagainya. Nah, kita buat jaga-jaga sih dibilas saja, nggak apa-apa. Ini komposisinya enaknya gimana? Ada komposisi pasti nggak? Komposisi itu yang pasti nggak ada ya. Karena yang paling perlu diingat utama adalah kondisi penanaman kita. Kalau di sini kan semuanya relatif ideal. Jadi sebenarnya untuk nepe atau tavor itu yang paling utama kita perhatikan dulu kondisi pemeliharaannya atau iklimnya kita. Mau medianya kayak apa, mau bagus kayak apa, tapi kondisinya nggak optimal, pasti nepenya jelek. Banyak teman-teman saya itu tinggalnya di daerah pegunungan, nepenya cuma pakai kokopet sama sekam bakar sama sekam mentah aja tuh udah bagus banget. Jadi sebenarnya kondisi pemeliharaan harap diingat itu nomor 1. Nomor 2 baru kita pikirkan medianya. Media yang penting asal mengandung unsur organik yang banyak dan poros, mostly nepe pasti akan bisa hidup bagus. Kemudian yang ketiga tentu dompet ya. Kita juga perlu pikirin mau medianya bagus kayak apa, tapi kalau dompetnya kering juga kasihan kitanya. Apalagi kan kanuma gini lumayan mahal ya. Nah, setelah kita aduk rata seperti ini, kita siapin potnya. Nah, ini pot yang dipakai. Karena terung kata itu relatif bandel, nggak suka becek, jadi saya pakai pot yang berlubang. Kemudian dilapisin sabut kelapa biar medianya nggak gampang tumpah dan ventilasi udaranya bagus. Kita isi dulu. Tadi kan ngebahas tentang kanuma yang terlalu mahal tuh, bisa bikin kering ya kantongnya. Iya. Kalau kita mau yang ekonomis, kanumanya tuh bisa diganti apa ya? Sebenarnya paling ekonomis untuk nepe itu adalah pumice dan juga coco chip. Ingat ya, coco chip atau coco husk atau potongan batok kelapa, bukan coco pet. Mungkin para hobiis anggrek atau yang udah seneng anggrek dari dulu tahu semua tanaman itu somehow suka sama media yang organik. Akarnya mereka pasti nempelnya bukan di pumice tapi di bahan organik seperti potongan kayu pinus atau batok kelapa seperti ini. Makanya saya tetap pakai batok kelapa di sini untuk campuran media. Nah, sekarang kita akan masukin nepenya yang tadi sudah direndam. Gimana sih caranya biar nggak
terlalu stres, di sini saya tetap pakai moss dan juga perlite untuk membungkus akarnya. Kemudian juga banyak orang yang suka nanya ya, lebih bagus mana sih sphagnum moss atau moss hutan yang seperti ini yang biasa hidup di kulit kayu pinus. Perbedaannya adalah di daya tahannya. Jadi kalau moss seperti ini, kalau kita pakai itu umurnya relatif pendek. Cepat jadi peat moss, cepat busuk, cepat jadi serbuk seperti di media lama itu. Cuman dia lebih poros dan lebih bagus. Sedangkan kalau untuk sphagnum moss yang seperti ini itu relatif tahan lama. Jadi semuanya kualitas mossnya itu tergantung air juga. Kalau kita pakai RO atau air hujan itu nggak cepat jadi lapuk, nggak cepat jadi basi. Kita bungkus saja dikit akarnya dengan moss yang sudah dicampur perlite. Kemudian usahain kalau ngebungkus akar jangan diginin terus digenggam ya. Ini akarnya terlalu ngegumpel. Kita beri waktu aja, kita kan nggak buru-buru. Akarnya kita lebarkan jadi bisa dapat pasokan oksigen lebih banyak nanti di media. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ini sifatnya suplemen aja ya, sebenarnya buat jaga-jaga aja. Kalau kadang kita lupa nyiram atau nggak sempet nyiram, seenggaknya yang di dekat akar itu medianya tetap lembab. Nah, setelah selesai itu saya biasanya akan nutup media dengan Selaginella atau sphagnum moss dari penangkaran sendiri. Bisa kita lihat ini sphagnum moss, ini Selaginella. Kita taruh. Apa sih gunanya kita kasih topping media seperti ini? Ya, selain faktor estetik juga bisa untuk menjaga kelembapan dari media. Nah, tinggal tunggu 2 bulanan, pasti mereka akan berkembang biak lebih cepat, lebih bagus. Selain itu, sekedar tambahan info juga, Selaginella atau moss hidup ini juga bisa membantu mencegah gulma atau tanaman-tanaman liar. Tanaman liar itu sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman lama-kelamaan kalau mereka udah gede, takutnya akarnya terlalu panjang dan bisa mengurangi pasokan oksigen ke akar nepe kita. Selain itu juga leaf moss seperti sphagnum ini, mungkin banyak yang belum tahu, mereka bisa mengeluarkan ion yang bersifat asam dan berkompetisi dengan tanaman lain. Jadi si moss ini selain mencegah patogen atau hama, juga bisa mengasamkan media. Nah, setelah udah kita tanam seperti ini, kita siram lagi dengan vitamin B1. B1-nya nggak harus yang Thailand kan ya? Sebenarnya sih tergantung kebutuhan. Cuman kalau dari kita kelontong ruru pribadi itu paling cocok dengan B1 Thailand yang warnanya biru seperti ini. Apa sih bedanya? Saya nggak tahu dari pengalaman lain, tapi ini pengalaman pribadi kami. Kalau B1 kuning yang dari Taiwan atau lokal
itu kurang bagus. Pas kita siram ke mosnya cepet jadi basi, ditumbuhin alga dan daunnya jadi hitam kuning, bukannya malah sehat lagi. Nah, kalau yang B1 Thailand warna biru dari pengalaman kelontong ruru itu mau dipakainya overdosis juga tetap aman buat tanaman. Oke, sekian. Semoga yang mau mencoba atau memelihara nepe dan bingung kapan ngeripottingnya, info ini bisa berguna. Bye. Terima kasih Papa Nepe.